Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 nelayan hilang diterjang badai besar saat memancing di bekas jembatan tambang pasir besi di Kabupaten Sukabumi. Seorang siswa sekolah dasar negeri di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terkapar akibat ditabrak motor saat pulang sekolah. Puluhan buaya dievakuasi dari kolam penangkaran milik warga di Kabupaten Cianjur. Puluhan buaya dievakuasi dari kolam penangkaran milik warga di Cianjur. Proses evakuasi sempat diwarnai adu mulut antara wartawan dan petugas BKSDA karena diminta penghapusan video evakuasi. Buaya-buaya ini dievakuasi karena terlepas ke permukiman sehingga meresahkan warga. Buaya-buaya ini dievakuasi dari kolam penangkaran warga di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur, Rabu petang. Petugas BKSDA berjuang keras mengevakuasi buaya-buaya ini karena berukuran besar dengan panjang antara 3 hingga 7 meter. Proses evakuasi buaya sempat diwarnai insiden adu mulut antara wartawan yang meliput dengan petugas BKSDA. Petugas meminta wartawan menghapus video proses evakuasi tanpa alasan jelas sehingga memicu kemarahan sejumlah wartawan. Dari KSDA, mohon ya. Mari Pak, saya mohon dengan hormat, hapus dulu videonya. Oh, Ibu minta dihapus, minta ngehapus video Ibu. Dari BKSDA mana Ibu? Dari BKSDA mana Ibu? Ibu mau coba menghapus rekaman rekan-rekan wartawan. Teman lagi pada ngeliput. Mohon maaf, Bapak Ibu. Buaya-buaya dievakuasi karena terlepas ke permukiman warga sejak 3 pekan lalu sehingga meresahkan warga. Selanjutnya buaya-buaya ini akan dipindahkan ke penangkaran baru di kawasan Palembang, Sumatera Selatan. Apa sih kok? Apakah atas dasar desakan dari warga masyarakat, dari pemilik lahan kah atau bagaimana? Pemilik lahan, saya yang desak itu. Apa dasarnya mendesak? Wah, pusing Pak, pusing. Beli pakan juga, satu alasan susah. Nah, apakah dari lepasnya 5 ekor buaya atau sebelumnya sudah ada mendesak juga pemilik lahan? Dari dulu udah mendesak. Terus bagaimana dari BKSDA? Nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya, Palembang. Berapa hari evakuasi dari BKSDA ini? Baru 1 hari kemarin. Buaya sebanyak 80 ekor merupakan titipan BKSDA ke penangkaran warga. Selain meresahkan warga, pemindahan juga untuk menyelamatkan hewan buas ini karena sebagian buaya pernah ditemukan dalam kondisi mati. Renda Gozali melaporkan dari Cianjur. Ular sanca sepanjang 6 meter dievakuasi petugas damkar di Kampung Tengah Desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, usai memangsa seekor ayam di peternakan milik warga. Tim damkar dan relawan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi ular sanca sepanjang 6 meter dengan alat jepit besi. Proses evakuasi berjalan tidak lebih dari 30 menit. Kejadian berawal saat pemilik ayam merasa ayamnya hilang dan benar saja ketika dicari tahu terlihat ada seekor ular yang sedang melilit ayamnya tersebut. Usai dievakuasi, ular sanca tersebut dibawa ke kantor damkar sektor Cilengsi. Iya ular deh. Ular kayaknya Pak, kalau perkiraan saya naiknya dari atas sana, dari pohon peta itu dia naik ke atas sini turun, ya ke kandang sini, dia langsung makan ayam kan. Oh, sempat makan ayam Pak? Iya sempat makan ayam tapi nggak sempat dimasukin ke dalam, dikeluarin lagi. Evakuasinya berapa lama sih Pak kemarin? Nggak terlalu lama sih, paling setengah jam juga enggak. Udah langsung selesai. Iya langsung. Oke. Tapi ada penularan Pak dari ular? Enggak. Warga khawatir nggak? Khawatir nggak Pak ada ular itu Pak masuk ke pemukiman warga, khawatir nggak sih? Di sini khawatir Pak. Khawatir ya? Iya. Karena kan di sini kan cukup ramai anak-anak juga. Iya, takutnya kan anak-anak di sini.
Sebuah pohon flamboyan berukuran besar dengan tinggi 15 meter tumbang dan menimpa pengendara motor di Jalan Raya Cirebon Kuningan pada Rabu malam. Pohon tumbang karena sudah lapuk termakan usia. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon flamboyan berukuran besar dengan tinggi 15 meter tumbang menutupi badan Jalan Raya Cirebon Kuningan di kawasan Cilimus Kuningan Rabu malam. Naas pengendara motor yang sedang melintas tidak bisa menghindar sehingga ikut tertimpa. Beruntung korban selamat dan hanya menderita luka ringan. Lagi nidurin anak, kedengeran roboh, dikira mah pohon jambu. Pas dilihatnya ke jalan itu pohon yang ini yang gede di depan. Kedengaran atau gimana? Kedengeran. Gimana Bu kedengarannya? Pak Pak kedebruk gitu? Pak kedebruk. Oh, terus Ibu keluar? Iya keluar ngeliat. Terus? Ada motor yang ketimpa satu. Oh ada motor. Motornya lagi jalan? Lagi jalan ketimpa. Sama anak remaja satu. Oke. Motornya satu orang? Satu orang. Nah Bu, sekarang berarti ini tadi sempat banyak kendaraan terhenti dong, macet gitu? Macet tot. Selain menimpa pengendara, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik sehingga aliran listrik terputus. Petugas BPBD gabungan mengevakuasi batang pohon dengan cara dipotong menjadi ukuran pendek. Selain karena cuaca, pohon tumbang karena termakan usia. Pohon udah keropos, akar pohonnya udah sedikit keropos. Berarti diperkirakan puluhan tahun? Ada sekitar puluhan tahun. Mohon izin Bang, tadi Selama proses evakuasi batang pohon selama 1 jam, arus lalu lintas lumpuh total karena pohon memenuhi badan jalan. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Kasus perundungan yang dialami 2 bocah asal Tasikmalaya menuai protes dari KPAID dan organisasi perempuan karena polisi dianggap tidak memperhatikan status sebagai anak di bawah umur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya bersama beberapa organisasi perempuan dan anak mendatangi Mako-Polres Tasikmalaya Kota. Kedatangan mereka terkait dengan penanganan kasus dugaan perbuatan tak senonoh yang dilakukan 2 anak bocah di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya pada bulan September lalu. Sebelumnya, 2 bocah yang masih berumur 7 tahun mengintip seorang perempuan di WC masjid. Karena merasa terganggu, perempuan yang berinisial C memarahi kedua bocah sambil merekam video. Sok, kesalahannya teh apa? Gak usah kayak gitu deh, gak sopan, sumpah. Meskipun kedua bocah sudah meminta maaf, namun korban C tetap memarahi dan mengunggah video ke media sosial. Viralnya video tersebut membuat kedua bocah trauma dan tak ingin sekolah. Tak terima akan hal itu, orang tua kedua bocah tersebut mengadu ke polisi. Namun tak lama kemudian, korban C juga melapor atas tindakan pelecehan yang dilakukan kedua bocah. Hal ini menuai protes lantaran polisi justru memproses laporan C terlebih dahulu dan melakukan pemeriksaan anak di bawah umur seperti layaknya orang dewasa tanpa memperhatikan hak anak. Seperti tadi disampaikan bahwa di situ kami mendapati bahwa ini kan anak 7 tahun, belum 8 tahun. Ini masih 7 tahun lebih, tapi kemudian dalam proses penanganannya seperti pemanggilan dilakukan sebagaimana pemanggilan orang dewasa. Sehingga ini yang menurut kami tentu tidak ramah kepada anak. Pemanggilan ini berdampak psikis kepada anak, sehingga ke depan ketelitian, kejelian harus dikedepankan dan ke depan tidak boleh terjadi lagi. Ini autokritik bahwa ketika anak itu berhadapan dengan hukum, maka itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Kami menyikapi, kami melihat bahwa ada satu penanganan kasus yang memang tidak senafas dengan itu. Sehingga kami kesini menyampaikan masukan. Kita menghargai proses hukum ini seperti apa, tetapi proses penanganan terhadap anak tentu semuanya diatur di dalam undang-undang. Dan merasa tidak diperlakukan adil, keluarga kedua bocah melapor balik atas tindak pidana ITE di mana pelaku menyebar video tanpa menyembunyikan identitas korban serta adanya ujaran kebencian. Kini, kasus ini telah berada di tangan Reskrim Polres Tasikmalaya Kota untuk ditindaklanjuti. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.
Dalam rangka peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana, BPBD Purwakarta gelar kegiatan edukasi mitigasi bencana yang diikuti ratusan pelajar tingkat sekolah dasar dan SLTP di Purwakarta pada Rabu. Keceriaan terpancar dari wajah anak-anak pelajar saat mengikuti edukasi mitigasi bencana di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Rabu lalu. Dengan antusias, para pelajar tingkat sekolah dasar dan SMP ini mengikuti setiap sesi materi yang diberikan oleh petugas. Di antaranya, mengenal alat-alat yang digunakan petugas dalam evakuasi bencana, mengenal bahaya longsor dan banjir, simulasi saat adanya tsunami dan gempa bumi, hingga bagaimana harus bertindak saat bencana terjadi. Tak hanya itu, para peserta juga diperbolehkan untuk mencoba Flying Fox agar bisa mengenal upaya penyelamatan saat terjadi bencana pada ketinggian. Tentang Badan Penanggulangan Bencana, tentang bencana alam, jenis-jenisnya, sama jika mengalaminya harus ngapain. Tadi sempat naik untuk evakuasi nggak? Naik? Sempat. Gimana? Takut nggak? Seru sih. Seru. Ya. Gimana dengan kegiatan ini, senang nggak, Dek? Senang. Senang. Bisa belajar banyak tentang Badan Penanggulangan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memberikan edukasi kepada pelajar mengenai risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil. Ini terkait dengan dengan edukasi yang kita laksanakan dalam kebencanaan ya, khususnya yang dilaksanakan dalam kegiatan ini, kita melaksanakan beberapa kegiatan atau pengenalan kebencanaan seperti gempa, kemudian tanah longsor, dan juga game-game seperti yang terlihat di belakang ini kita kita flying fox juga, kemudian turun ya, dari tebing. Ini tentunya pengenalan bagi mereka apabila kita melaksanakan atau ada kebencanaan di ketinggian. Edukasi mitigasi bencana berlangsung selama 4 hari. Selain memberikan edukasi, petugas juga melakukan pengecekan terhadap peralatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPDB dalam rangka menghadapi risiko bencana hidrometeorologi basah atau bencana di musim penghujan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.